Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin membicarakan teori-teori filsafat yang mirip. Karena banyak juga kadang teman-teman itu mendiskusikan itu kalau tidak ada hal yang ingin dibicarakan di warung kopi gitu. Jadi pada akhirnya kita membicarakan teori-teori filsafat yang mirip gitu. Berikut ini ada beberapa teori yang mirip-mirip gitu. Akan tetapi epistemnya beda-beda gitu. Secara aplikasi pengaplikasiannya itu ya. Itu mirip-mirip bisa dikatakan sama gitu. Tapi yang membuat seru adalah epistemnya berbeda-beda. Dalam hal ini misalnya kita melihat John Locke sebagai tokoh positivistik ya, positivistik. Dia meyakini kebenaran itu adalah suatu hal yang tampak, bisa ditangkap oleh indera. Oleh karena itu dia menganggap metafisika itu tidak ada. Metafisika nggak ada. Dia berbicara bayi juga. Dan dia mengkritik Plato yang mengatakan bahwa manusia itu telah ada di dunia ide sejak manusia lahir. Jadi pengetahuan di dalam diri manusia itu sudah ada di dunia ide. Hanya saja dia seberapa mampu memahami atau membaca kebenaran pada kehidupan realitanya gitu. Jadi sebenarnya sudah ada. Seperti segitiga itu. Segitiga di sini itu beda dengan segitiga dunia ide. Tapi segitiga itu berasal dari dunia ide, kata Plato. Nah, John Locke mau membantah itu. Tidak ada dunia ide, itu tidak ada. Dia menganggap seorang yang baru lahir itu seperti kertas kosong. Dia akan menjadi sesuatu seperti lingkungannya. Nih, kata kunci pertama, seperti lingkungannya. Kalau lingkungannya itu baik, maka anak itu akan cenderung baik. Karena dia kertas kosong, apapun yang diisi di situ, maka dia akan menjadi itu. Kalau dia berada pada lingkungan yang kasar, maka dia akan cenderung kasar, bahasanya, dari segala macam perbuatannya, tatapannya juga akan berbeda gitu. Bahkan bahasa tubuh bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Itu kata John Locke. Berdasarkan keyakinannya tentang positivistik. Coba kita lihat teori yang lain. Misalnya siapa Foucault menyebutkan manusia itu adalah struktur pengetahuan. Jadi mirip nggak struktur pengetahuan dengan tadi berdasarkan positivistik, pengalaman berdasarkan ini dan seterusnya. Pengalaman itu kan sebenarnya juga pengetahuan ya. Tapi kita lihat epistemnya. Foucault menyebut mendapatkan teori ini karena dia melihat betapa wacana itu sangat berbahaya gitu. Jadi eranya sudah berubah ya. Foucault menyebut wacana, satu kali wacana dilontarkan, pas ketika itu menjadi satu pengetahuan, maka dia akan mengubah banyak sekali struktur berpikir manusia. Manusia akan cenderung melakukan sesuatu dengan hal yang dia pahami dan seterusnya. Manusia dipengaruhi oleh pengetahuannya sendiri, dan manusia sebenarnya dikuasai oleh pengetahuannya sendiri. Penafsiran tentang wacana, penafsiran tentang pengetahuan itu tergantung bagaimana karakter seseorang, bagaimana pengetahuan yang mengendap di dalam diri seseorang sebelumnya. Itu kata Foucault. Teorinya struktur diskursif. Mirip ya. Jadi dua hal yang aplikasinya itu sama. Membaca orang, kita lihat latar belakangnya seperti apa. Ya udah gitu kan kira-kira. Yang selanjutnya kita melihat Heidegger, katakan Heidegger
Tapi epistemenya tadi berbeda. Heidegger lagi kita lihat bagaimana uniknya. Heidegger berbicara being and time, dia fokus kepada tentang ada dan waktu. Sebenarnya waktu itu apa, ada itu apa gitu kan. Akhirnya dia menemukan jawaban bahwa sebenarnya yang ada itu adalah Dasein. Apa itu Dasein? Satu peristilahan, kalau kita lihat itu adalah satu bahasa Jerman ya, Jerman kuno, Dasein, yang bermakna adalah manusia. Tapi Budi Hardiman menyebutkan dalam bukunya Dasein itu dalam kurung sesuatu yang di sana, sesuatu yang di sana. Jadi Dasein dimaknai sebagai sesuatu yang di sana. Apa yang dimaksud adalah terpisahnya subjek dan objek. Jadi yang di sana itu adalah objek yang dilihat. Siapa yang melihat? Nah ini, yang melihat itu siapa? Jawabannya adalah pra pemahaman. Jadi yang ada di sana itu adalah disebut sebagai faktisitas keterlemparan gitu. Manusia itu terlempar gitu dari pra pemahamannya. Pra pemahamannya melihat dirinya sebagai suatu yang ada. Gitu. Jadi, nah dari mana epistem ini seperti apa? Epistemnya apa sih? Kenapa muncul pemikirannya seperti itu? Karena dia mengkritik filsuf-filsuf sebelumnya yang berbicara tentang ada itu, tentang makna objektif, tentang dan sebagainya itu. Sebenarnya Heidegger menolak itu. Yang objektif itu adalah pra pemahaman. Kalau kita ingin melihat objektivitas pada satu tafsiran, satu interpretasi pada teks atau keberadaan sesuatu, maka kita harus melihat pra pemahamannya seperti apa gitu. Kan gitu, pra pemahaman. Pra pemahaman itu apa? Sebelum sesuatu itu ada di sana, itu pra pemahaman. Ya, ini apa sih pra pemahaman? Bicara pra pemahaman. Sebenarnya pra pemahaman itu mirip-mirip dengan apa yang kita sebut anak bayi yang telah dewasa. Dia adalah pengalaman masa lalu yang mengantarkan dirinya sekarang ini. Dia menjadi karakternya seperti itu karena masa lalu. Dia terlempar. Kalau kita berbicara kaitkan dengan